Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelum sholat Jumat dimulai, akan saya laporkan keadaan saldo kas Masjid Baitul Karim pertanggal 16 Mei 2025. Saldo kas 9 Mei 2025 sebesar Rp2.049.217. Adapun untuk pengeluaran tanggal 9 sampai dengan 15 Mei sebesar Rp1.200.000. Untuk rekap saldo 9 Mei dikurangi pengeluaran 16 Mei sebesar jumlah total Rp2.049.217 dikurangi Rp1.200.000. Saldo kas per 16 Mei 2025 sebesar Rp849.217. Adapun untuk petugas khotib dan imam pada salat Jumat 16 Mei 2025 Ustadz Agung Hidayat. Demikian informasi saldo kas Masjid Baitul Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Karim rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segenap perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kurban adalah bentuk ketaatan. Sebagai seorang hamba, tentu sudah layak dan pantas kita menunjukkan dan mempersembahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal soleh. Dan salah satu yang akan tiba pada masanya, pada bulan-bulan, yaitu di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku kaum muslimin untuk berkurban. Dan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, tatkala mendapatkan wahyu dengan level yang paling rendah, yaitu berupa mimpi. Karena level wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan yang paling rendah adalah wahyu berupa mimpi para nabi dan rasul. Maka tatkala itu Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah di dalam mimpinya untuk menyembelih putranya
yang ia cintai dan sayangi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Padahal Nabi Ismail alaihi salam adalah anak yang sekian lama dinanti oleh beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Ismail alaihi salam tatkala mendengar apa yang diceritakan oleh bapaknya, maka beliau langsung mengiyakan dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa kita bandingkan dengan diri kita. Allah tidak pernah meminta sampai saat ini kepada kita untuk mengorbankan nyawa kita di jalan Allah. Nabi Ismail tatkala itu yang mungkin tersentak dan kaget, Allah meminta nyawanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara disembelih oleh bapaknya sendiri. Namun beliau dalam rangka untuk taat kepada Allah mengiyakan perintah tersebut. Maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba, sehingga selamatlah Nabi Ismail alaihi salam dari kenyataan yang mungkin sebelumnya dianggap ini sangat amat pahit dan sangat amat menyedihkan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil bahwasannya ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala tidak akan mungkin menyengsarakan hamba tersebut. Ketaatan kepada Allah Ta'ala pasti memberikan manfaat yang begitu dahsyat dan besar bagi hamba tersebut. Karena setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah dan manfaat. Dan setiap yang Allah Ta'ala larang di dalam syariat Islam pasti membahayakan dan mengandung mudarat. Sehingga sampai saat ini kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita seorang hamba Allah yang diminta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat kurban, kita enggan untuk mengeluarkannya, padahal mungkin sebagian kita adalah orang-orang yang mampu untuk membeli hewan kurban. Walaupun mayoritas ulama mengatakan hukum kurban adalah sunnah muakkadah, namun seyogyanya bagi seorang muslim yang baik memanfaatkan momen tahunan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kurban adalah ibadah yang hanya kita dapati 1 tahun sekali. Ketika momen itu terlewat, maka harus menunggu tahun depan untuk melaksanakannya. Sehingga bagi kita yang memiliki keluangan harta, kelapangan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah khawatir dan takut. Dengan kita mengeluarkan sebagian uang kita untuk membeli hewan kurban, itu tidak menjadikan kita sengsara, tidak menjadikan kita miskin. Justru manfaat yang akan kita tuai jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kurban adalah bentuk ketaatan. Bukan hanya sekedar yang kurban itu pasti orang kaya. Karena bisa jadi ada orang yang mungkin kelas menengah ke bawah namun bisa kurban. Mengapa demikian? Karena dia berusaha taat kepada Allah. Dan sebaliknya banyak mungkin di antara kaum muslimin yang kaya, bahkan sangat amat kaya, namun tidak mengeluarkan hewan kurban. Kenapa demikian? Karena dia tidak berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasusnya mirip dengan seperti sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu itu adalah karena dorongan takwanya, sehingga dia taat kepada Allah. Karena banyak kita jumpai orang yang lemah, orang yang fisiknya mungkin sudah mulai menua, justru kuat sholat 5 waktu di masjid musola. Banyak anak muda yang fisiknya bugar, prima, sehat luar biasa, namun berat untuk melangkahkan kakinya sholat 5 waktu di masjid dan musola. Bukan perkara uang, bukan perkara fisik. Ibadah adalah perkara hati. Ketika hati itu kotor, ketika hati itu berkarat, ketika hati itu memiliki banyak penyakit,
itulah penghambat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban itu kurang lebih sama. Bahwasannya bisa jadi orang yang memiliki banyak duit namun enggan untuk berkurban. Ada juga orang yang berusaha mati-matian menabung dari sekarang hingga tahun depan ketika Dzulhijjah 1447 Hijriah sehingga tertunaikan kurban dari orang tersebut karena dorongan hatinya ingin berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang kita lakukan kuncinya adalah ada di dalam hati kita, iman kita, takwa kita. Tentu setelah taufik dari Allah, itulah yang mendorong seseorang untuk semangat beribadah, bukan sekedar fisik yang kuat, harta yang berlimpah, otak yang cerdas dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dalam syariat kurban. Apakah kita termasuk orang yang taat atau justru orang yang enggan untuk taat? Allah Subhanahu wa taala merinci dengan aturan dan syarat yang begitu ketat di dalam kurban. Hanya boleh dari golongan unta, sapi dan kambing. Tidak boleh dari selain tiga tersebut. Dan Allah juga menentukan usianya, minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menentukan cacat-cacat yang menyebabkan bahwasannya hewan kurban menjadi tidak sah. Kenapa semua ini Allah Ta'ala atur begitu ketat dan detail? Karena fungsinya adalah sebagai ujian bagi hamba-hambanya, apakah mengikuti aturan atau justru kurban secara sembarangan. Karena kurban bukan semata-mata hanya sekedar menyembelih, tapi kurban adalah ibadah, bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang taat kepada Allah akan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Apapun syarat dan ketentuan yang Allah berikan, kami akan tunaikan. Sedangkan orang-orang yang tidak mau taat, maka mereka akan lari dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan bahwasanya setiap yang kita sembelih dari jenis hewan-hewan yang Allah Ta'ala halalkan kepada kita kaum muslimin, itu seharusnya disebutkan nama Allah di situ, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka menyembelih termasuk bagian dari ibadah. Maka jangan sampai kita menyembelih dalam rangka untuk mengagungkan makhluk-makhluk yang mana itu hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyembelih sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Maka kita kaum muslimin bukan orang musyrikin. Kita menyembelih dengan menyebut nama Allah dan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم نجي إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين المجرمين اللهم اجعلها عليهم سنين كسين يوسف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة